Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham SIDO. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. SIDO. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya, ini saya menggunakan skala logaritma ya. Nah, saya akan mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya up, Senko Span-nya juga masih naik. Jika Tenkan-sennya naik, Kijun-sennya mulai flat, Chikou span-nya ini masih di atas candle, secara keseluruhan ini masih uptrend, yang kalau kita lihat kondisinya ini mungkin sedang terjadi koreksi, yang akan dilanjutkan kenaikan lagi. Oke, nah terus dicek di time frame weekly, di sini ini Senko span B-nya flat, A-nya flat, Kijun-sennya udah mulai flat, Tenkan-sennya turun, Chikou-nya di atas candle, tapi ini masih ini ya, kondisinya turun. Oke, jadi secara keseluruhan ini masih uptrend yang sedang terjadi koreksi. Oke, nah ini berarti hasil analisa untuk weekly sama monthly ini sebenarnya sama ya. Yang membedakan itu ininya, supportnya. Kalau di monthly, dia supportnya itu masih bisa sampai di sini. Oke, nah terus kita cek di daily. Di sini kita bisa lihat Senko Span AB-nya turun, Tenkan-sen, Kijun-sen juga turun, Chikou di bawah candle ini secara keseluruhan. Daily ini masuk ke trend bearish, oke. Nah, terus selanjutnya saya akan coba analisa Elliott Wave. Nah, untuk Elliott Wave sendiri, low paling rendah ini ya, Agustus 2015. Di sini kita bisa lihat ini bisa jadi naiknya satu, terus duanya ini kompleks. Tiga ini saya zoom aja karena terlalu ini ya, dikit candle di weekly monthly-nya. Ini bisa jadi ini wave 1, ini turun ke wave 2. Wave 3-nya bisa 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5. 3-nya di sini, terus 4 pas corona. Terus 5-nya ini bisa jadi 1 2 3 4 5. Ini bisa jadi udah selesai atau bisa jadi belum. Oke. Jadi kita nggak perlu. Jadi di sini kalau kalian zoom di time frame daily, ini mungkin agak sulit di counting. Ini apakah udah selesai atau belum? Bisa jadi udah selesai, bisa jadi belum. Kalau misalnya dia udah, bisa jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Atau kalau belum, dia bisa jadi ini baru 1, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, bisa jadi. Terus 2-nya di sini, 3, baru 4, sekarang 5. Oke, jadi kita nggak perlu pusingin di time frame daily-nya, kita balik lagi fokus ke weekly. Jadi ini wave 5-nya kan karena secara elite wave itu ada dua kemungkinan kan. Jadi kita ya udah kita abaikan aja elite wave-nya. Yang penting kedua kemungkinan itu kan, kalau dia belum udah selesai atau belum, ini sama-sama terjadi koreksi. Itu hasilnya sama dengan analisa Ichimoku tadi. Oke, jadi kita akan coba cari koreksi yang sekarang itu sampai kemana, yaitu kita coba cari dengan Fibonacci retracement. Saya tarik swing low sini ke swing high sini, terus saya mau coba tarik dari yang sejak corona sampai sekarang ya. Nah, terus ditambah kita bisa lihat clusternya sama ini ada classic support. Oke, ini bisa jadi support pertama, ini plus minus 850 ya. Nah, ini bisa jadi udah cluster Fibonacci classic resistance plus ini ada 850 angka psikologi. Oke. Nah, ini bisa jadi support pertama. Terus support kedua yaitu ini bisa classic support. Nih, classic resistance yang dulunya resistance sekarang jadi support. Terus cluster lagi sama Fibonacci, oke. Nah, terus yang terakhir ini 61,8 ini sama base. Terus ini ada ini kan cluster Fibonacci sama base, oke.
Nah, kalau sudah kita udah dapat 3 support. Nah, pertanyaannya, apakah harga akan ini mantul di support ini atau ini atau ini? Nah, terus di sini saya akan coba eliminasi dengan Ichimoku. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau di sini harga misalnya secara time frame monthly, kalau dia harga turun sampai di sini 600, ini hitungannya masih uptrend secara time frame monthly ya. Oke. Tapi karena kita udah cek di time frame weekly, itu sebenarnya harga itu kemungkinan akan terpantul di sini Kumo-nya. Kalau Kumo kan ada semacam support inilah, support dynamic. Itu seperti moving average. Nah, jadi kita bisa asumsi kalau kemungkinan ini cluster yang pertama, support yang pertama itu kebetulan cluster sama Kumo weekly. Oke. Jadi di sini itu support pertama ini kemungkinan besar akan terjadi pemantulan. Nah, terus pertanyaannya sekarang nih, ketika pemantulan terjadi di support ini, support yang pertama ini apakah pemantulannya cukup kuat untuk membawa harga ini breakout dari high sebelumnya, atau malah dia cuma pemantulan dikit terus lanjut ke support berikutnya. Oke. Nah, karena ada 2 peluang, kita bisa cek ya. Tapi sampai di sini, secara analisa harga, pergerakan harga SIDO, ini sudah terbaca sih dalam beberapa minggu ke depan, itu kemungkinan SIDO akan terpantul di 850. Nah, untuk masalah dia terpantulnya itu cukup kuat sampai bisa breakout, atau malah akan melanjutkan penurunan, itu masalah yang lebih panjang lagi, oke? Nah, kita coba fokus ke sini dulu ya. Nah, terus di sini kapan nih? Kapan ini akan terjadi? Nah, saya akan cek ini apa? Fibonacci time analysis. Nah, di sini kalau saya proyeksikan ke sini, nah, saya mau masukin 0,27 ya, 23 yang biasa Fibonacci pakai. Terus sama apa? 0,38. Ini 272 sih. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini nggak perlu cluster terlalu banyak untuk Fibonacci time-nya. Kalian nggak perlu terlalu banyak cari Fibonacci time cluster. Sebenarnya secara Ichimoku, Kumo, lihat nih. Ini kan dia kemungkinan ada potensi di sini. Terus bisa jadi potensinya di sini kan. Di area Fibonacci. Nah, terus ada support harganya. Nah, di sini bagusnya di Ichimoku, kenapa ini salah satu alasan ya kenapa saya selalu pakai Ichimoku. Karena kalau kalian lihat klaster harga dan waktu ini selalu kebetulan klaster sama Kumo-nya. Oke. Jadi sekilas kalian udah langsung bisa tahu nih, oh harga naik terus koreksi. Koreksinya kemana? Ya udah, koreksinya ya pasti kemungkinan besar terpantul di Kumo, karena ini kalau kita udah cek yang tadi, klaster harga dan klaster waktu itu berklaster lagi sama Kumo-nya. Jadi ini akan jadi area yang cukup bagus untuk pemantulan harganya. Nah, berarti kemungkinan SIDO itu akan masuk ke area support itu sekitar Mei sampai Juni, oke? Antara Mei sama Juni lah akan terpantul di harga plus minus 850. Nah, oke. Jadi kalau udah gini, kita udah dapat time-nya, terus kita dapat price-nya juga. Nah, sekarang ketika ini kita cek nih, ketika ini udah terpantul nih, anggap SIDO udah terpantul di support 850 dengan waktu plus minus antara Mei sampai Juni kan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini dia setelah pemantulan ini, dia apakah akan lanjut breakout atau malah akan mulai mengejar support berikutnya lagi, oke?
Nah, kalau di sini udah time frame yang analisa yang lebih jauh, ini kita akan coba menggunakan ini ya. Kita cek kinerja perusahaan. Pertama saya akan cek total ekuitasnya. Nah, di sini kalau kalian zoom out. Nah, untuk Sido sendiri, itu dalam beberapa tahun, bahkan sejak 2015, Sido ini merupakan perusahaan yang memiliki kinerja yang cukup bagus ya. Sebagai bukti ini, total ekuitasnya itu selalu naik, oke? Nah, dengan kenaikan ekuitas berarti kita udah tahu nih, oh sebenarnya kalau dia pun koreksi itu ya koreksinya wajar normal, karena kalau kita lihat ini secara total ekuitasnya aja itu hampir selalu bertumbuh tiap tahun. Jadi kemungkinan koreksi ini itu ya udah cuma koreksi aja, koreksi sebentar untuk melanjutkan kenaikan. Terus kita cek sama labanya. Nah, terus finansial untuk laba ini ya di sini tahunan. Nih, basic EPS-nya, earning per share-nya. Kalau kalian lihat, ini juga sama kayak ininya. Apa? Total ekuitasnya. Ini selalu naik. Oke. Jadi, untuk Sido sendiri, untuk penurunan ini, kalian nggak usah takut. Secara kinerja perusahaan, perusahaan selalu mendapatkan peningkatan ekuitas dan peningkatan laba karena kinerja perusahaan yang cukup baik. Jadi untuk penurunan ini kemungkinan besar kalau kita berpacu sama fundamentalnya perusahaan sendiri, ini kemungkinan penurunannya ini cuma sekedar koreksi biasa aja. Oke. Nah, setelah penurunan ini kemungkinan besar harga itu akan melanjutkan kenaikan kalau kita lihat dari ininya ya, fundamentalnya. Terus pertanyaan nih sekarang, yaitu apakah ini udah cukup murah? Kita cek PBV rasionya ya. Terus saya untuk tahu apakah PBV-nya murah, saya mau tambahin ini apa Bollinger Band-nya. Bollinger Band di PBV. Oke. Nah, di sini sumber Bollinger Band-nya itu pakai PBV rasio. Untuk panjang candle-nya saya pakai 260. Kenapa 260 candle? Karena time frame yang kita pakai ini time frame weekly. Kalau weekly dengan 260 candle itu sama dengan panjang selama 5 tahun, oke. Nah, jadi di sini saya mau lihat apa rata-rata pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir, oke. Nah, kalau kita lihat gini, berarti PBV sekarang ini 8,86 dengan rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 5,58, oke. Nah, berarti kalau misalnya dia balik ke PBV 5 tahun terakhir, itu berarti harganya berapa? Ya udah, kalau kita hitung-hitung ya, itu berarti ini ya, kalau kalian kalkulator, harga sekarang dibagi PBV sekarang dikali rata-rata 5 tahun, itu kalian akan dapat kalau nggak salah sekitar 570 nih. Jadi kalau misalnya harga balik ke 570, nah itu artinya PBV ini itu akan balik ke PBV 5 tahun terakhir. Nah, tapi apakah mungkin Sido ini akan balik ke PBV rata-rata 5 tahun terakhir? Itu sepertinya kayaknya kecil ya kemungkinan. Apalagi lagi kita lihat total ekuitasnya naik, selalu naik, labanya juga selalu naik. Jadi kemungkinan Sido akan dihargai diskon tiba-tiba murah itu kayaknya itu hampir mustahil. Jadi kecenderungan Sido ini itu masih cukup strong bullish-nya, oke. Jadi untuk analisanya yang tadi ya, kan kita udah dapat nih kemungkinan Sido itu akan terpantau di 850 plus minus antara bulan Mei atau Juni. Nah, terus apakah pemantulan itu cukup kuat? Kalau menurut saya pribadi secara fundamental perusahaan ini akan cukup kuat pemantulannya, oke. Jadi peluang dia untuk melanjutkan penurunan sampai ke 700 itu akan sangat-sangat kecil dibandingkan
harga itu untuk melanjutkan breakout. Oke. Nah, oke. Jadi sekian analisa untuk SIDO. Nah, jika ada masukan atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sekian analisa SIDO. Untuk kesimpulan lagi ya. Oke. Jadi SIDO akan terpantul, akan melanjutkan penurunan hingga plus minus 850 di bulan Mei atau Juni. Nah, setelah itu kemungkinan besar SIDO akan terpantul dan melanjutkan kenaikan karena karena pertumbuhan perusahaan yang cukup baik. Oke. Sekian dan terima kasih.